warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kalau di Penajam Pasir Utara nih Bang Fadlan sama Mas Yogi, kita ini ada salam daerahnya, Bang. Ada salam daerah? Iya. Kalau saya biasa menyebutkan IC Kabartaka Penajam Pasir Utara, Abang Fadlan sama Mas Yogi menyebut dengan Buen Alhamdulillah. Buen? Iya, Alhamdulillah. Buen itu Bang artinya adalah baik. Baik. Iya, baik dan Alhamdulillah. Ya kan? Baik, kita tes sama Bang ya. Boleh. IC Kabartaka, Bang Fadlan dan Mas Yogi. Buen, Alhamdulillah. Liplos do ya untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Tentunya Bang, menarik nih Bang, karena kita kedatangan tamu nih ya, Bang Fadlan sebagai presenter dan aktor ya Bang ya. Dan Mas Yogi juga, saya itu sempat spill itu di YouTube Mas Yogi kan seperti apa Mas Yogi. Dan tentunya menjadi keberkahan nih Bang, buat kita semua, yaitu masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara nih Bang, yang akan menjadi serambinya Nusantara Bang. Amin. Iya, amin. Walaupun nanti ibu kotanya ada di Sepaku Bang, karena beda nih Bang kecamatan. Oh, beda kecamatan. Iya, kalau di sini kan kecamatannya Penajam nih Bang. Kalau di Sepaku itu kecamatan Sepaku. Nanti berpisah Bang. Dan Kabupaten Penajam Pasir Utara ini menjadi serambinya Nusantara Bang. Masya Allah. Iya. Jadi kalau dibilang serambi itu kan Mas Yogi otomatis pintu gerbang ya Mas Yogi. Ya. Nah, kalau seandainya pintu gerbang nih Mas Yogi harus lebih bagus dong, tentunya ya. Biasanya Iya. pertama dilihat. Iya. Kesan pertama ya? Iya. Kesan pertama, betul. Iya, dan itu PR-nya dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bang. Nah, menindaklanjuti yang sebagai pintu gerbang, menurut Mas Fadlan sama Mas Yogi nih, kira-kira kesan pertamanya masuk ke Penajam Pasir Utara seperti apa, Bang? Nah, Yogi dulu deh. Ya, Mas Yogi dulu. Ya. Yang junior dulu ya, Bang. Iya. Nah, yang pengalamannya lebih banyak. Oh, iya, lebih banyak. Silakan. Iya, silakan Mas Yogi. Ketika pertama kali datang ke Penajam ya, Masya Allah ya. Walaupun Ya. awalnya kita melihat dari jauh Ya, pulaunya, iya. tapi setelah diinjakkan kaki kita di sana, Bukan hutan ya, Bang ya? wah, Karena beranggapan Penajam Pasir Utara itu masih hutan, Masih Bang. hutan. Katanya kan pernah viral ya, jin buang. Buang anak. Iya, itu Bang Fadlan Pernah viral, tentunya. ya? Iya. Katanya. tapi setelah kesini tadi ya, Iya. kemarin ya, itu ketika di jalan itu melihat Iya. masih asri. Masih asri. Rumah-rumah di pinggir jalan sederhana. Tentunya. Wah, sejuk. Iya. Masya Allah ya, ini nampaknya jauh dari hiruk pikuk yang pengap, Iya. sesak dan sebagainya. Iya, jauh dari polusi udara ya. Betul. Masih alami Bang ya. Segar-segar. Segar-segar. Nah, kalau menurut Bang Fadlan nih, kesan pertamanya masuk ke Penajam Pasir Utara gimana, Bang? Masya Allah ya, senang banget kelihatnya karena sebenarnya untuk ke Penajam itu katanya ada dua jalan ya. Bisa lewat darat, Iya, Sepaku, Bang. lewat Sepaku, bisa juga lewat laut tadi kita potong. Iya. Kayak, Kalau kemarin lewat mana, Bang? lewat laut. Oh, saya kira naik pesawat langsung terjun di Penajam. Enggak. Terbang kita pakai buku. Tapi ini baru pertama kalinya naik speedboatnya Penajam ya, Bang? Iya, betul. Next Wah, speedboat luar Penajam, biasa ya, Bang Masya ya. Allah. Titanic KW2. Ya, insya Allah kalau Iya. saya ngelihat bahwa lingkungannya masih asri Dan banget, tentunya. terus udaranya juga segar banget, Iya. terus terkesan bahwa memang masih virgin, ya, Iya. masih virgin wilayahnya, dan memang juga ada sedikit PR buat pemerintah nih. Tentunya, ya, Bang, pasti iya. ya, untuk memberikan pembangunan kepada Penajam, Iya. untuk kesan pertamanya yang lebih baik lagi, Iya. maksudnya aslinya bagus, Bagus. cuma memang butuh icon. Oke. Nah, yang dibutuhkan sama Penajam itu adalah dukungan dari pemerintah untuk membuat suatu icon di Penajam agar orang datang ke Penajam itu ikonnya, wah ini dia Serambi. Iya, Serambi harus lebih bagus dari ibu kota ya, Bang. Menarik ya, Bang. Nah, kalau menurut Mas Yogi dan Mas Fadlan nih, sebagai seorang aktor, mungkin ini sebagai psikolog nasional ya, melihat profesi Abang Fadlan sama Mas Yogi nih, bagaimana nih cara meningkatkan literasi anak-anak nih? Karena kan sekarang nih digempur dengan gadget ya, Bang. Ya, Sebentar-bentar gadget, lama-lama makanya gadget kali Anda juga ya. Silakan Mas Yogi. Iya, tadi kalau kita bicara tentang pintu gerbang ya, Iya. pintu gerbang mau ke ibu kota itu nantinya insya Allah Penajam. Iya, betul. Dan kalau pintu gerbang menuju keberhasilan, kesuksesan, ya, kebahagiaan, Iya. ilmu pengetahuan. Iya, Iya. SDM anak-anaknya Bang ya. Betul. Iya. Karena disitulah bibit-bibit yang akan muncul. Betul. Betul. Kalau saya kan ya nggak tahu ya. Iya.
Saya sudah 30-an, nggak tahu nanti ya kan. Generasi old ya. Iya, oh, masih jauh di bawah abang. Sekarang ini generasi now nih ya. Iya, Zaman Gen now. Z bang ya. Gen Z. Iya, betul sekali. Milenial. Milenial. Kolonial. Iya, jadi Kalau Bang Fadlan dong baby boomer. Oh enggak, saya masih generasi X. Generasi X. Oh, luar biasa Bang Fadlan ya. Memang kalau di dari umur memang 20-20-an, Bang. 20 tambah 15. 20 tambahnya 20 sekian 30 lagi. Iya. Iya, lanjut. Tadi menarik ya kalau misalnya untuk literasi anak otomatis yang dibutuhkan adalah pengembangan ilmu pengetahuan untuk anak. Ya. Betul. Dan ketika dulu Ya. kita belajar banyak ilmu pengetahuan itu di perpustakaan. Tentunya. Ya kan? Buku-buku, ilmu-ilmu di sana tuh sumbernya. Ya. Tapi hari ini kami rasa perpustakaan perlu berkembang. Yes. Iya. Nggak hanya menyediakan buku-buku konvensional atau buku-buku yang sifatnya fisik ya. Ya. Tapi bagaimana siswa juga dengan generasi milenial, generasi alpha ini difasilitasi dengan perkembangan budaya sosial di antara mereka, yaitu mulai ada gadget, Iya. ya kan, perkembangan teknologi informasi yang cepat melalui internet dan sebagainya. Iya. Sepertinya perpustakaan perlu memfasilitasi itu sehingga metode belajar itu bukan hanya memberitahu ini ada buku ini, ada buku itu, enggak. Tapi gimana di internet itu, di dunia maya itu mereka punya pemahaman yang baik, bisa mengakses informasi yang baik. Kalau sekarang zamannya artificial intelligence, gimana cara menggunakannya. Ya. Sehingga wawasan itu kalau zaman dulu cuma dari buku aja, sekarang buku bisa, dari internet bisa. Berarti gini Bang, berarti PR dari pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara itu menanamkan mindsetnya ya Bang ya? Iya. Mindsetnya anak-anak ini supaya lebih kreatif lagi, bukan hanya dari literatur ya? Iya, betul. Jadi bukan hanya buku-buku yang seperti ini. Mungkin anak-anak sekarang lihat buku ini, ya Bosan. bosan. Iya. Dan mereka butuh perkembangan buku inovasi. Iya. Nah, kalau menurut Bang Fadlan nih Bang, Nah ini seperti apa? dia sekarang PR-nya pemerintah adalah membuat kebiasaan membaca menjadi menarik buat anak-anak. Iya. Nah tujuannya kita apa sih dari pemerintah nih seharusnya membuat kebiasaan membaca ini jadi tren lagi buat Tren anak-anak. lagi. Yes, yang pertama itu jadi kebiasaan membaca itu dimulai sejak dini. Iya. Nah, untuk membuat orang jadi biasa membaca tuh apa sih? Iya. Harus dibuat sesuatu yang menarik. Berarti PR juga bagi orang tuanya Mas Yogi ya? Ya, oh itu pasti Iya. karena orang tua bagaimanapun juga madrasah pertamanya Iya. anak-anak. Berarti ada waktu antara gadget dan Ya, membaca buku. nah ini masalah gadget. Iya. Banyak kan orang juga salah pengertian tentang gadget karena kenapa? Karena salah penggunaannya. Salah penggunaannya. Ya, sementara gadget ini adalah media Iya. yang digunakan untuk Mencari informasi mencari mungkin. informasi apapun yang diinginkan. Iya. Nah, sementara membaca bukan hanya tentang buku saja. Betul. Tapi dengan gadget pun Iya. orang bisa membaca dan buku-buku perpustakaan ada di dalam gadget. Iya. Nah, ini jadi makanya yang pertama yang kita lakukan adalah membuat anak-anak ini kembali habit membaca. Membuat mereka senang membaca. Iya. Setelah itu fasilitas. Iya, benar. Selain dari buku, juga digital yang mengikuti perkembangan teknologi. Iya, berarti PR-nya pertama itu dari orang tuanya Bang ya? Orang tua. Otomatis orang tuanya juga harus mendukung selain dari gurunya di sekolah Mas Yogi ya? Benar Iya, ya? betul. Sepakat kita ya? Jadi para orang tua di Penajam Pasir Utara tentunya diharapkan untuk aware ya kepada anaknya ya? Iya, biar Jangan gimana, membiarkan, misalnya kan kadang nih Bang, ini contoh aja tuh Iya. anak saya kan orang tuanya tuh terlalu lalai memberikan gadget. Gadget. Otomatis yang dia tahu hanya game. Nah, ini Betul ya? Menarik ya, biasanya Bang? orang tua zaman sekarang Iya. itu ngasih ke anaknya gadget itu supaya nggak berisik, supaya nggak rewel, Nah. supaya nggak ribut. Makanya Iya. dikasih gadget, suruh nonton apa aja, anak tuh ngeliat akhirnya YouTube, Iya. ngeliat game, ngeliat apa, akhirnya nggak guna. Iya. Nah, gimana caranya orang tua memang ya gimana pun juga orang tua adalah madrasah pertamanya anak-anak, Iya, terutama betul ya, ibu. Bang. Ya, Iya. terutama ibu di sini dituntut karena bapak memang Iya, sibuk untuk sibuk bekerja. mencari Nah, nafkah. ibu di sini mengarahkan anak-anaknya untuk belajar. Anak-anak belajar tuh lewat gadget itu Gadget. belajar, Iya. bukan untuk nonton. Contoh misalkan mereka menceritakan dongeng Iya. yang ada di gadget, anak-anak jadi penasaran, curious. Betul. Jiwa penasaran anak-anak ini yang membangun tuh mereka ingin lagi melihat lagi yang lain. Iya. Walaupun sekarang kan ini viral nih ruang guru misalnya, ya kan platform-platform untuk mencari literasi kan banyak nih Bang ya. Iya. Ya cuma memang PR-nya untuk orang tua tuh harus memilah dan memilih jam-jamnya ya, betul ya Bang Mas Yogi ya. Nah, terkait dengan itu Mas Yogi, otomatis kan ada tantangannya literasi nih.
bagi anak-anak untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, menurut Mas Yogi sama Mas Fadlan nih, bagaimana sih untuk mensiasati untuk literasi tingkat SD, SMP, dan SMA nih, Bang? Iya, tentu setiap usia anak itu memiliki tahapan perkembangan masing-masing. Ya, Dan model pendidikan, pengembangan perilaku juga disesuaikan dengan sesuai tahapan usianya. Dibagi dari usia 6 sampai 12 tahun SD. oh iya. 12 sampai 18 tahun itu nanti SMP, SMA. Jadi berbeda-beda, kebutuhan mereka berbeda, cara belajar mereka juga berbeda. Menarik, Bang. Berarti ada juga semacam mindset atau ilmu yang wajib diketahui sama orang tuanya. Orang tua, lagi-lagi Maksudnya, orang tua nih. anak usia segini ya Bang Fadlan ya, Betul. harus bacanya seperti ini, Ya. gitu ya. Ya. Tapi rata-rata yang mohon maaf nih ya, orang tua itu nggak memperdulikan yang itu loh. Betul. Iya. Iya, kadang Iya. anak-anak SD sudah dikasih novel cinta-cinta. Iya. Iya. Gitu ya. Nah, Ya mungkin jadi seluruh masyarakat Penajam Pasir Utara, mungkin pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga saya harapkan bisa membuat seminar kayaknya Bang ya, di setiap sekolah-sekolah untuk edukasi para orang tua murid. literasi orang tua dalam pendidikan pengasuhan anak. Iya. Itu yang sering dilupain. Iya, karena orang tua itu Peran paling beranggapan penting. sudah di sekolah Mas Fadlan, Iya. selesai. Nah, Betul ya? betul. Padahal pendidikan pertama orang tua, setelah itu guru di Ya. sekolah, tapi guru di sekolah juga nggak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari pemerintah. Iya, karena sekarang kalau guru juga kenapa-napa juga nanti kan kena pasal yang lain ya. Iya. Iya kan? Betul ya Mas Yogi? Nekuk pundaknya, tiba-tiba udah visum. Visum. Pisum, luar biasa, ya kan? Ada apa-apa langsung pisum, kena ketapel aja langsung pisum misalnya Iya. kayak gitu. Jadi memang di sini peran dari pemerintah daerah harus menangkap isu-isu yang terjadi di sekolah juga ya. Yes, Iya. pastinya. Jadi dibangunnya dari rumah tuh, Bang. Oh dari rumah, iya dari rumah. Iya, betul. peradaban itu dari rumah sebenarnya. Iya. Dari rumah supaya anak-anak ini begitu di sekolah sudah baik mindsetnya. Ya, Nah, betul sekali. terkait dengan itu berarti kan kita Mas Fadlan sama Mas Fadli, Mas Fadlan ini saudara kemarnya Mas Fadli. Iya, mohon maaf Mas ya. Fadlan. Ini kemana saya, Mas Oh Yogi? iya, Mas Yogi sama Mas Fadlan nih. Berarti kan otomatis ada pesan dan pesan untuk pemerintah daerah tentunya dari Mas Yogi dulu. Tentu pesan-pesan untuk pemerintah daerah di Penajam ya. Ya, Coba kita cermati, kenapa sih orang-orang begitu tertarik, begitu suka? Apalagi generasi muda ya, remaja. Kenapa suka banget datang ke mall? Ya. betul. Kan pasti di mall ada apa gitu ya? Iya. Magnetnya apa, gitu? Terus Ya, dibalik tuh, kenapa kok perpustakaan, sepi. tempat-tempat belajar sepi? Iya. Ada apa nih? Iya. Misalnya di mall nih, oh di mall tuh ada event-event di sana, kegiatan-kegiatan yang mungkin berkelanjutan di sana, Iya. atau ada expo center di sana dan sebagainya. Kenapa nggak dibuat di Iya, perpustakaan? berarti packagingnya ya Bang. Iya, betul. Yang harus diperbaikin dulu. Tadi tuh. Jadi untuk PR dari pemerintah daerah versi Mas Yogi adalah dibaikin dulu nih tampilannya, Tampilannya. gerbangnya. Betul. Ya. Kalau Mas Program- Fadlan nih seperti Kalau apa? saya sih menambahkan Mas Yogi ya. Iya. Menambahkan Mas Yogi aja bahwa Ya, seperti apa tuh, Bang, pemerintah harus membuat tempat-tempat ini menjadi menarik buat anak-anak untuk mendatangi. Iya, betul, Ya. that's right Bang. Ya itu dia. Contoh misalkan kalau untuk anak-anak SD dan TK bahwa tempat belajar itu bukan hanya tempat belajar aja, mungkin ada tempat bermainnya sedikit Betul. sambil belajar. Terus Ya. untuk anak SMP dan SMA mungkin tempat itu juga bisa tempat buat ngopi-ngopi atau minum-minum. Iya, ada kafenya, paling tidak mini kafe ya, Bang. Jadi mereka sambil baca bisa sambil kafe di Iya. kafe juga. Jadi mereka suasana itu menarik buat mereka dan pengen didatengin sama Betul. mereka. Ada Q&A bersama Q&A. Bang Fadlan. Oh. Itu ya. Dan gini Bang, betul menarik Bang ya, kan zaman sekarang ini kan erat kaitannya dengan mini cafe atau kafe kan. Hmm. Jadi kalau orang tuanya ngantar anaknya, Iya. orang tuanya ngafe. Bisa juga. Anaknya literasi. Anaknya literasi. Iya betul. Jadi ya, berarti take note ini ya untuk pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan tentunya melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Ya. Jadi buatlah perpustakaan itu seindah mungkin ya Yes, Bang ya. semenarik mungkin. Semenarik mungkin untuk menggait para anak-anak untuk mau berkunjung. Iya. Nah, menarik lagi nih. Kalau tadi kan untuk pemerintah daerah, pesan dan kesannya untuk anak-anak Penajam Pasir Utara yang akan menyongsong nih Bang, bakalan kedatangan puluhan ribu loh Bang. Waduh. Ya, Iya, benar. kerja dari Jakarta ke Nusantara atau ibu kota Nusantara. Iya. Apa nih pesannya Mas Yogi? Wah, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kalau bisa, adik-adik semua, Iya Mas Yogi. teman yang di Penajam, Iya. ketika daerah kita berkembang nantinya, Iya. jangan sampai kita hanya jadi penonton saja. 2024 itu Iya. PR-nya Mas Yogi.
tapi kita jadi pelaku di sana. Tentunya ya. Dengan cara gimana? Meningkatkan kualitas diri kita. Karena yakinlah di luar sana banyak orang yang mungkin lebih keras belajarnya, Betul. lebih keras mengembangkan kemampuannya. Ya. Nah, kalau menurut Bang Fadlan nih, Nah. pesan untuk anak-anak di Penajam Pasir Utara. Pesan saya untuk anak-anak di Penajam Utara ini harus segera meningkatkan kualitasnya karena sebentar lagi jadi ibu kota. Gerbang ibu kota, automatically orang-orang dari luar Penajam ini Melirik, melihatnya mereka standarisasinya berbeda. Iya. Nah, ini dia yang harus mereka buat, standarisasi pendidikan mereka agar lebih tinggi. Karena orang-orang ngomong kalau misalkan di ibu kota, contoh sekarang masih di Jakarta ya. Beda di Penajam, oh di Jakarta ibu kota, pendidikannya pasti beda, begitu Betul. anak-anaknya juga beda. Nah, ini PR-nya anak-anak di Penajam, bagaimana caranya mereka menaikkan kualitas mereka menjadi anak-anak ibu kota. Nah, terakhir nih Mas, untuk pesannya kepada masyarakat Penajam Pasir Utara, terutama orang tua ya, yang terbilang Mas Fadli tadi ya, sebagai madrasahnya ini, gimana nih pesan-pesannya untuk orang tua di Penajam Pasir Utara? Oh iya, Masya Allah. Bagi ayah bunda, para orang tua yang ada di Penajam Pasir Utara, Iya. jadi ketahuilah bahwa berkembangnya sebuah daerah itu mendatangkan banyak manfaat, banyak kebaikan, tapi tidak menutup kemungkinan datang juga banyak hal-hal yang harus diwaspadai. Betul. Karena banyak pengaruh buruk juga yang akan masuk. Nah, di sini kami harap para ayah bunda, orang tua ya, memperhatikan pendidikan, terutama pendidikan agama anak-anak Yes. sebagai benteng pertama, gitu ya. Karena banyak nanti paham-paham gaya hidup Ya. yang sekarang ateisme, Yang agnostik, Ya. banyak LGBT. Ya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh para orang tua, memperkuat fondasi mereka dengan pendidikan agama. Yang kedua, memperkuat ya fondasi anak-anak kita dengan semangat atau budaya belajar. Bukan hasilnya. Kalau hasilnya ini Mas nanti gimana Allah Subhanahu wa taala hasilnya, tapi usaha ini Prosesnya. gimana? Iya. Ya. Ya, maka orang tua harus mengajari anak-anaknya berjuang, Iya. ya, memiliki budaya belajarnya sendiri, sehingga anak-anak jujur. Tapi kalau orang tua nuntutnya kamu harus ranking 1, maka anak-anak berpikir gimana caranya ranking 1 dengan berbagai macam cara. Iya. Baik yang cara yang positif atau negatif. Tapi kalau yang penting kamu semangat belajar, ya, yang jujur nak, jadi anak yang jujur, jadi anak yang soleh nak, insya Allah dia akan Berusaha untuk menjadi yang menghargai terbaik. usaha. Oke. Dan tentunya orang tua jangan lupa juga semangat belajar. Iya. Iya. Tetap belajar orang tuanya ya. Iya. Kalau Mas Fadlan nih, Ya, benar yang dibilang tadi Mas Yogi. Yang pertama memang orang tua memang sebagai madrasah pertamanya anak-anak ini, karena anak-anak juga akan menjadi generasi penerus bangsa, Ya. terutama di kota ibu kota nanti ya, di gerbang ibu kota, dekat dengan ibu kota. Nah, pergaulan otomatis pasti akan berubah seperti yang Mas Yogi bilang. Nah, di sini orang tua dituntut untuk mengawasi. Ya, pertama mengajarkan anak-anak masalah agama yang terpenting sebagai fondasi mereka seperti Mas Yogi bilang, karena dengan agama mereka tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pergaulan. Pergaulan ini sebenarnya anak-anak itu kan nggak ngerti, tapi orang tua yang menempatkan mereka di mana, mengarahkan tempatnya di mana. Karena pergaulan kalau udah jadi ibu kota itu automatically pasti akan lebih wild lagi. iya, Nah, faktor itu ya Bang ya. Jadi memang harus di sini faktor orang tua juga harus lebih aware lagi Sangat. dan memperhatikan ya kebiasaan, sikap dan tingkah laku dari anak-anaknya ya. Iya. Karena kan orang tua sendiri yang tahu ya Mas Yogi ya. Betul. Bukan orang lain ya kan. Iya. Kadang-kadang orang lain itu malah justru tahu loh dengan anaknya orang lain, betul. Karena orang tua terlalu sibuk. Iya, betul sekali, Jadi Bang. nggak memperhatikan anaknya. Dan betul juga yang Mas Yogi bilang tadi, Nah. jangan memaksakan anak pada satu hal yang diinginkan orang tua. Iya. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuannya Betul, dan Bang. tujuannya mereka. Jadi mereka enjoy ngejalaninnya Enjoy. tanpa terpaksa ya. Iya, tidak ada keberatan ya Bang ya. Betul. Nah, kata-kata motivasi nih Bang untuk anak-anak di Penajam Pasir Utara menurut Bang Fadlan seperti apa? Menurut saya penting banget yang namanya literasi buat anak-anak di Penajam Utara. Karena apa? Dengan literasi kalian bisa akan lebih percaya diri. Percaya diri, automatically kalian akan berkembang untuk menciptakan profesi-profesi yang baru atau misalkan menjadi seorang yang berprofesi. Jadi misalkan contoh, kalau Anda nggak percaya diri, Anda takut untuk menjadi seorang apa, Iya. untuk menjadi apa. Nah, ini yang terpenting. Yang terpenting adalah percaya diri dari literasi. Gitu.
tentunya. Melalui literasi Ya, melalui literasi pasti. Iya, karena disitulah jendelanya dunia. Nah, kalau menurut Mas Yodi nih, kata-kata atau kalimat motivasi untuk anak-anak di Penajam Pasir Utara, Mas Yodi? Masya Allah ya. Kata-katanya nggak yang cuma 4 baris. Enggak dong. Satu halaman boleh. Kayak elit. Iya. Kan? Oh, That's right. Iya, jadi untuk teman-teman semua yang di Penajam Pasir Utara, jadilah putra daerah yang bangga dengan budaya dan ciri khas. yes. Jadilah diri sendiri, ya. Jadilah orang Penajam Pasir Utara, ya, yang bangga dengan daerahnya, Kulturnya. ya, dengan culture-nya, dan tentu ya mengamalkan nilai-nilai luhur Ya. dari agamanya, Iya. Akhlaknya Bang ya. akhlaknya, dari budayanya, itu yang harus dikembangkan oleh Masya Allah ya, anak-anak Bang. muda. Betul. Jangan pengen gitu kita pengen kayak orang Amerika, Oh. pengen kayak orang Jakarta, enggak. Ya jadi diri sendiri, itu Iya, yang paling iya. nyaman. Kadang kita ngelihat sepatunya orang lain itu jauh lebih baik, kita pengen sepatunya orang itu. Tapi setelah kita coba ternyata nggak nyaman, karena mungkin kegedean atau kesempitan. Paling nyaman sepatu kita sendiri. Jadi hidup dengan prinsip diri sendiri. Wow. Ya baik, pesan dari kedua bintang tamu kita pada pagi hari ini yang menjelang siang, yaitu Abang Fadlan dan Mas Yogi, yaitu pentingnya menjadi diri sendiri dan percaya diri, ya kan? Dan itulah mungkin inspirasi pagi kita di gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sebentar lagi menjadi serambinya ibu kota Nusantara nih Bang. Masya Allah. Dan kita tutup nih Bang, kalau di Ketimuran ya, khususnya di Penajam Pasir Utara nggak sih kalau nggak dengan pantun nih Bang. Oh, Ya, betul. kita tutup dengan pantun nih Bang Boleh. ya. Batu keramat di tepi goa, cakep. Bang. Oh, cakep. Iya cakep, terbelah satu jadi permata nih Bang. Cakep. Kalau Anda sudahlah suka, mari berkunjung ke perpustakaan kita. Awas. Satu lagi Bang, tiada malam tertidur pulas. Pulas ya tadi malam Bang? Lumayan pula. Dingin biasanya kalau Penajam Bang, meski tidak memakai alas nih Bang. Jika ingin jadi bintang di kelas, gemar membaca, janganlah malas. Masya Allah. Ya mungkin saya Ahdi Asmara dari Humas dan Protokol Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Abang Fadlan dan Mas Yogi pamit undur diri dan salam literasi.